leluhur kita, para pujangga-pujangga kita dulu sudah meramalkan bahwa di Indonesia, utamanya di tanah Jawa, itu akan terjadi 3 hal. Ya. Apa itu? Digambarkan di pewayangan, yaitu akan ada perang. Yang perang pertama dinamakan Bratayuda. Ya, yang kedua dinamakan Bratayuda, dan yang ketiga dinamakan Baratayuda. Rahayu Mbah Darno. Rahayu. Ketemu lagi Mbah sama Hasanah Jawa. Ya. Gimana Mbah kabarnya? Kabarnya sehat. Ya, seperti biasa Mbah, kita mau menggali pengetahuan Mbah Darno sendiri dan pendapat-pendapat dari Mbah Darno gitu Mbah. Iya. Kan yang kita tahu sekarang itu Indonesia gitu Mbah, banyak sekali fenomena-fenomena, ya berita-berita tentang masalah gitu, dari mulai Verdi Sambo gitu kan Mbah. Terus ya kemarin-kemarin ini apa, Pusulap Merah dan lain-lain. Terus yang baru-baru ini tuh ada Effendi Simbolon gitu Mbah. Iya. Nah, menurut Mbah sendiri itu apakah ini tuh kode alam atau ini ya kejadian-kejadian biasa saja gitu Mbah? Monggo. Ya, sebelumnya selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Hasanah Jawa. Ya. Untuk para pemirsa channel Hasanah Jawa dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Ingkang Pinanggih. Rahayu. Ya, pertanyaan tadi berhubungan dengan fenomena yang terjadi di Indonesia. Ya. Memang akhir-akhir ini Indonesia dalam bulan mulai Agustus sampai September ini ya, Iya. banyak kejadian yang kemarin sampai menggegerkan Indonesia, bukan Indonesia saja, bahkan mungkin dunia, tentang adanya kejadian yang paling tidak kita sangka-sangka, yaitu adalah Verdi Sambo. Lalu belum lagi masalah itu selesai, ada lagi kejadian tentang kenaikan BBM sehingga menimbulkan demo di mana-mana. Ya. Belum lagi itu selesai, akhir-akhir ini dari anggota Dewan juga menjadi kontroversi dan menjadi perhatian rakyat Indonesia yang pada saat itu mengatakan bahwa TNI ya disikapi atau dibicarakan miring, sehingga banyak yang tidak terima dan akhirnya juga sedikit menggembarkan, Ya, membuat kekacauan gitu Mbah. ya belum ada kekacauan, namun ya juga namanya yang bicara itu orang besar, jadi ya menjadi perhatian lah. Iya. Gitu. Nah, pertanyaannya apakah itu adalah fenomena alam, ataukah itu kode alam, ataukah itu kejadian biasa? Ya. Ya, kalau saya sendiri menyikapinya, ya inilah kode-kode alam, yang alam itu sudah menunjukkan kegeramannya, atau alam itu sebenarnya sudah mungkin bosen ya, dengan kita itu artinya ya rakyat Indonesia keseluruhan.
Karena kelihatannya kita sendiri, bangsa Indonesia, terutama bangsa Jawa, itu rasanya itu sudah kebangetan. Dalam arti kebangetan itu gini, orang Indonesia, terutama orang Jawa sendiri, karena sudah tidak memperdulikan atau tidak memahami tentang Indonesia, tidak memahami tentang Jawa itu sendiri, maka alam itu mengeluarkan kekuatannya, baik itu positif maupun negatif, maka sehingga terjadilah hal-hal seperti yang telah terjadi mulai bulan Agustus sampai September ini. Nah, itu memang dari dulu mulai bulan Agustus sampai September itu memang sejarah Indonesia sendiri itu juga terjadi tragedi-tragedi yang luar biasa. Ya, mulai dari pertama waktu itu Pak Harto terpilih menjadi presiden, pula juga mulai G30 SPKI juga di bulan September. Kenapa kok sekarang di bulan September ini juga ada kejadian-kejadian seperti itu? Di samping kita bisa menengarai di bulan September yang lalu juga terjadi fenomena atau terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa. Nah, saat ini terjadi lagi karena mungkin di bulan September ini, atau dengan pedoman orang Jawa di bulan Sapar. Nah, di bulan Sapar ini juga ada satu yang perlu kita perhatikan. Tentang apa itu? Ya, tentang adanya Rebu Wekasan. Apa itu, Mbah? Jadi di bulan Sapar bertepatan dengan bulan 9 atau bulan September. Terus itu pula juga di sini juga kita akan melampaui atau melewati yang namanya Rebu Wekasan. Maka kalau alam itu memberi kode yang seperti ini sebenarnya kalau dibilang ini adalah fenomena biasa, itu bukan fenomena biasa, ini adalah fenomena yang luar biasa juga. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena dari dulu sebelum kita itu ada, sebelum Indonesia itu merdeka, sebelum Indonesia itu menjadi republik, zaman masih kerajaan, itu sudah para leluhur kita, para pujangga-pujangga kita dulu sudah meramalkan bahwa di Indonesia, utamanya di tanah Jawa, itu akan terjadi 3 hal. Ya, apa itu? Digambarkan di pewayangan, yaitu akan ada perang. Yang perang pertama dinamakan Bratayuda. Ya, yang kedua dinamakan Brontayuda, dan yang ketiga dinamakan Baratayuda. Bratayuda telah terjadi kapan itu? Bratayuda terjadi pada masa di Nusantara atau di Jawa ini, waktu zaman kerajaan-kerajaan. Telah terjadi perang, namanya perang Bratayuda. Bratayuda artinya adalah, Broto itu adalah tapa, perangnya para petapa, perangnya para orang yang memikirkan kemakmuran, orang yang memikirkan tentang kesejahteraan rakyat, sehingga
siapapun orangnya yang menjadi pemimpin pasti ada halangannya, sehingga sampai halangan itu melewati perang. Yaitu perang itulah dinamakan perang Bratayuda. Perangnya orang ahli tirakat atau perangnya orang orang yang berilmu, ya, atau petapa. Sehingga waktu itu dengan mengandalkan kekuatan batin dari kerajaan satu dan kerajaan yang lain bertempur, karena di situ sama-sama mempertahankan egonya masing-masing, sehingga sampai tidak memikirkan masa depan, sehingga kerajaan dan kerajaan menjadi hancur. Bahkan dimenangkan salah satu kerajaan kerajaan yang menang pun juga hancur. Itu perang Bratayuda. Lalu yang kedua perang Bratayuda. Ya, Bronto adalah perangnya orang yang mengedepankan cinta kasih. Sehingga setelah kerajaan-kerajaan itu hancur, masuklah ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia, dan di situ juga para pemimpin atau para raja yang menguasai Nusantara ini adalah mengedepankan cinta kasih. Dalam arti cinta kasih itu mana orang yang dekat yaitu yang dicintai, mana di situ yang kerabat dikasihi. Ya, sehingga terjadilah pada waktu itu yang dinamakan negara masih dikuasai raja yang mempunyai sifat nang di asu gede menang kerai. Nah, itu masuk zaman Bratayuda. Setelah perang Bratayuda, maka zaman sekarang atau kejadian-kejadian ini mungkin sebagian kecil inilah tanda-tanda perang Bratayuda. Apa artinya Bratayuda? Tidak memandang siapapun orangnya, tidak memandang setinggi apapun jabatannya, dan tidak memandang seberapa tenarnya orang itu. Dikala salah juga akan ketahuan dan akan diputuskan salah, walaupun di sini masih banyak pembelaan dari teman-teman dekat maupun dari pimpinan mereka atau atasan mereka. Namun walaupun begitu, orang-orang yang kena masalah itu tidak akan luput dari pengadilan. Jadi kejadian 3 hal tersebut itu semua sudah sebelum negara Indonesia itu merdeka. Itu sudah sudah diramal oleh leluhur-leluhur kita dulu, termasuk orang-orang yang mempunyai kelebihan, orang yang bisa memandang masa depan. Maka dengan demikian, dengan kejadian-kejadian seperti ini, kita tuh nggak usah heran. Nah, inilah alam, inilah zaman yang harus kita lewati. Lalu bagaimana cara kita mensikapi? Ya, mensikapi kita nggak usah menirukan orang-orang yang salah. Karena kita sebagai orang Nusantara, orang Jawa, orang yang mempunyai kepribadian, maka kita harus tetap menjalankan kepribadian kita sebagai orang Jawa. Karena apa? Kejadian-kejadian ini kalau dianggap ini adalah masalah-masalah biasa yang ditakutkan. Nanti kalau alam ini sudah murka, nah, kalau sudah murka itu, lalu siapa kira-kira yang bisa menanggulangi tentang alam ini? Gitu ya. Ya, contoh kecil kayak kemarin, berapa tahun yang lalu, ya, kayak kejadian tanpa ada tanda-tanda, tiba-tiba di Aceh tsunami. Nah, itu adalah kejadian alam. Jadi alam itu
nggak bisa diprediksi. Ya kalaupun sekarang sudah ada BMKG, itu adalah sebagian kecil sebenarnya, sebagian kecil yang kita bisa nangkap, sehingga kita itu hanya mewaspadai beberapa kecil dan akan yang terjadi itu. Terus yang kedua tentang Gunung Merapi, Iya. ya, yang pada waktu itu sudah diperkirakan ya, dari BMKG juga sudah memperkirakan bahwa kalau sekian meter itu di zona aman, kalau sekian meter itu di zona waspada, bahaya. Namun karena alam itu adalah memiliki kehendak sendiri dan alam itu akan memperlihatkan kekuatannya, maka prediksi-prediksi itu semuanya meleset dan tidak sedikit lagi pula korbannya. Nah, itulah. Maka kita sebagai bangsa yang besar, apalagi kita mempunyai kepribadian yang sangat tinggi, maka sayogianya marilah kita bersama-sama introspeksi. Introspeksi kita bagaimana, ya kita itu sadar ya, sebenarnya kita itu siapa, dan sebenarnya kita itu kalaupun besar itu mungkin cuman pangkat atau jabatan ya, tapi dengan pangkat dan jabatan itu, kalau alam itu mau, kalau alam itu sudah menghendaki mengeluarkan kekuatannya, yang saya takutkan itu bukan orang yang berbuat salah saja yang merasakan akibat itu, bahkan orang-orang yang tidak berdosa pun akan menerima dan merasakan akibat dari ulah orang-orang yang salah. Saya rasa sudah kebangetan itu loh.